Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ismoo. Baik, dalam video ini saya akan membahas 3 materi, yaitu materi pertama, pola dan pola bilangan, kedua, perbandingan dan skala, yang terakhir itu pecahan dan operasi. Pengertian pola bilangan. Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Adapun macam-macam pola bilangan, yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil, sedangkan pengertian bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Misalnya pada pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk rumus pola bilangan ganjil, yaitu N adalah UN sama dengan 2 kali N sama dengan 1. Yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Pola bilangan genap ialah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini ada contoh gambar pola bilangan genap bisa dilihat. Nah, rumusnya yaitu UN sama dengan 2N. Nah, yang ketiga, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Pada bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25. Terlihat pada contoh gambar pola persegi tersebut. Nah, untuk mencari rumus pola bilangan persegi, N adalah UN sama dengan N2. Yang keempat, pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contoh pola bilangan aritmatika adalah 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Suku pertama dalam bilangan aritmatika disebut dengan awal A atau U1, sedangkan suku kedua adalah U2 dan seterusnya. Selisih dalam barisan aritmatika disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B, karena bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama, maka B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3 sama dengan U5 kurang U4 sama dengan U6 sama kurang U5 sama dengan. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Rumus mencari jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan N per 2 atau A tambah UN atau SN sama dengan N per 2 atau 2A tambah N kurang 1 B. Yang terakhir, pola bilangan geometrik. Pola bilangan geometrik adalah suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan ARN kurang 1. Itulah 5 macam pola bilangan. Nah, di sini adik-adik ada contoh soal. Ya, diketahui suku Kn suatu barisan dinyatakan dengan UN sama dengan 5N tambah 4. Hitunglah hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-14.
ke pembahasannya UN sama dengan 5N tambah 4. Nilai dari U12 sama dengan 5 kali 12 tambah 4. 5 kali 12 hasilnya 60, terus ditambah 4. Jadi 60 tambah 4 hasilnya 64. U12 itu sama dengan 64. Dan untuk nilai U14, 5 kali 14 tambah 4. 5 kali 14 dia itu 70. 70 tambah 4 sama dengan U14 74. Sehingga U12 ditambah U14 sama dengan 64 tambah 74 sama dengan 138. Jadi hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-14 adalah 138. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua yaitu perbandingan dan skala. Perbandingan adalah suatu usaha untuk membandingkan dua nilai atau lebih dengan yang senilai dan sejenis. Sedangkan skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Istilah skala umumnya melekat pada peta ataupun dena. Dengan skala kita dapat menghitung jarak dan luas dari suatu wilayah. Nah, adapun dua jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran atau lebih dengan syarat jika salah satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memiliki sifat bila salah satu variabel bertambah besar, maka variabel lainnya akan berkurang. Adapun skala terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, skala angka. Skala angka adalah jenis skala yang menggunakan angka atau diskontinuitas untuk membandingkan jarak. Yang kedua, skala verbal. Skala verbal ini adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya, pada sebuah peta dituliskan skala 1 meter untuk 10 km. Yang terakhir, skala garis dan grafis. Skala garis adalah skala yang menggunakan ruas garis untuk membandingkan jarak dan setiap ruas memiliki satuan panjang yang sama. Di sini terdapat contoh soal perbandingan. Itu Andre memiliki pita sepanjang 3,0 meter dan Vicky memiliki pita 4.500 cm. Nah, perbandingan panjang pita Andre dan Vicky adalah, jawabannya panjang pita Andre itu sama dengan 3,0 sama dengan 300 cm. Untuk panjang pita Vicky sama dengan 4.500 cm. Nah, perbandingan panjang pita Andre dan Vicky adalah kita bahagi. 300 bahagi 4.500 sama dengan 1 bahagi 15. Sedangkan untuk contoh soal skala, gambar sebidang tanah berbentuk persegi panjang berskala 1 bahagi 200. Jika panjang dan lebar pada gambar 30 cm dan 12 cm, maka luas sebenarnya sebidang tanah tersebut adalah, nah jawabannya panjang sebenarnya bidang tanah itu adalah P sama dengan 30 cm dikali 200. Jadi hasilnya 6000 cm sama dengan 60 meter. Untuk lebar sebenarnya bidang tanah itu adalah I sama dengan 12 cm dikali 200. Maka hasilnya 2400 cm sama dengan 24 meter. Jadi luas sebenarnya adalah L sama dengan P dikali I sama dengan 60 meter dikali 24 meter, hasilnya 1440 meter. Selanjutnya, pembahasan materi yang terakhir yaitu pecahan dan operasi. Pengertian pecahan dan operasi.
Pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A dan B, dengan B tidak sama dengan 0, sehingga operasi hitung pecahan adalah operasi hitung dari bilangan rasional dengan berbagai macam. Yang akan dibahas yaitu operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan operasi hitung, yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini terdapat contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, 2/3 ditambah 4/5 dikurangi 6/15. Oke, kita jawab 2/3 sama ditambah 3/5 kurangi 5/15 sama dengan 2,5/3,5 ditambah 3,3 per 5,3 dikurangi 5/15. Nah, 10 sama dengan 10/15 ini didapat dari 2 dikali 5. Hasilnya 10. Untuk 3 kali 5 itu hasilnya 15, maka jadi 10/15 ditambah 9/15. 9 ini didapat dari 3 kali 3 itu 9, yang 15 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, hasilnya jadi 9/15. Nah, untuk dikurangi 5/15 itu turun. Nah, hasilnya 14/15. Yang kedua, 1/2 kurangi 14/6 ditambah 3. Untuk jawabannya 1/2 kurang 14/6 ditambah 3 sama dengan 1 dikali 3 per 2 kali 3, hasilnya itu 3/6 dikurangi 14/6 ditambah 3 kali 6 itu hasilnya 18 per 1 kali 6 hasilnya 6. Untuk hasilnya itu 18/6. Jadi hasilnya 7/6 atau 1/6. Untuk perkalian pecahan, operasi hitung kedua adalah perkalian. Berbeda dengan penjumlahan yang harus disamakan penyebutnya agar pekerjaan lebih mudah. Perkalian tidak perlu menggunakan hal tersebut karena langsung dihitung apa adanya dengan aturan seperti di bawah ini. A per B kali C per D sama dengan AC per BD. Untuk contoh soal, hitunglah 23/25 dikali 5/46. Jawabannya 23/25 kali 5/46 sama dengan 23 dikali 5/25 dikali 46 sama dengan 1,1 per 5,2. Jadi hasilnya 1/10. Yang terakhir, operasi pembagian. Operasi pembagian pecahan menggunakan metode penyederhana seperti perkalian dalam mempermudah pengerjaannya. Untuk contoh soalnya, hitunglah 2/4 dibagi 5/9. Jawab 2/4 bahagi 5/9 sama dengan 1/2 dikali 9/5. Hasilnya 9/10. Baik, itulah 3 pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.